Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Eka Setiawati dengan NIM 059. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan materi mengenai manajemen dan manajer untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Yuda Tris Hananto SPD MM. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk semuanya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup 4 fungsi utama, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Planning atau perencanaan adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan organizing adalah proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan peralatan serta membagi tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah dirancangkan. Selanjutnya ada actuating, adalah proses mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan anggota tim untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah controlling, adalah proses membantu dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tugas tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya adalah sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan produk baru dalam 6 bulan ke depan. Mereka melakukan planning, manajemen merencanakan strategi berupa promosi melalui media sosial, diskon khusus untuk pembelian pertama, dan kerjasama dengan influencer lokal, dan melakukan organizing, yaitu tim dibagi sesuai tugas. Tim pemasaran bertanggung jawab untuk membuat konten dan kampanye media sosial. Tim penjualan melaksanakan program diskon, dan tim logistik memastikan ketersediaan stok barang. Yang ketiga ada actuating, para manajer menggerakkan seluruh tim dengan mengadakan rapat mingguan untuk memantau perkembangan dan memberikan motivasi agar target tercapai. Dan yang terakhir ada controlling. Setelah 3 bulan perjalanan, perusahaan mengevaluasi hasil penjualan dan membandingkannya dengan target. Jika penjualan belum sesuai rencana, strategi diperbaiki dengan menambah anggaran promosi atau mengubah pendekatan kampanye. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajer. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya lainnya dalam organisasi. Manajer diklasifikasikan menjadi 2, yaitu manajer berdasarkan tingkatnya dan manajer berdasarkan tanggung jawab dalam organisasi. Manajer menurut tingkatnya dibagi menjadi 3, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Yang pertama ada manajer puncak atau top manager, adalah manajer tingkat tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya adalah direktur, presiden, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang kedua ada manajer menengah atau middle manager, adalah manajer menengah yang membawai dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya yang juga karyawan operasional. Contohnya adalah kepala seksi dan kepala bagian. Dan yang terakhir adalah manajer bawah atau lower manager, adalah manajer yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya adalah mandor dan pengawas lapangan. Selanjutnya ada manajer menurut tanggung jawabnya, yaitu terbagi menjadi 2, ada manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional adalah manajer yang mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Contohnya adalah manajer pemasaran dan manajer keuangan. Yang kedua ada manajer umum. Manajer umum adalah manajer yang mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional atau satuan kerja. Contohnya adalah manajer umum perusahaan. Kesimpulannya yaitu, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya lainnya dalam organisasi.
Manajer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatnya dan menurut tanggung jawab dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.